Aku yakin semua yang kamu butuhin ada di sini. Apaan tuh? Jadi gini Mas, tadi waktu makan malam, aku berhasil ngopiin semua data-data perusahaannya Reyhan. Dan ini buat kamu. Tunggu, maksud kamu, maksudnya apa sih? Udah Mas, kamu buka dan cek aja dulu. Siapa tahu apa yang Hendra bilang kalau Reyhan ingin merebut proyek kamu itu benar. Kalau iya kan kamu tinggal ngerebut lagi proyeknya. Iya kan? Tapi Mas, kayaknya nggak bisa deh. Ini nggak fair nih cara kayak begini. Aku nggak mau bersaing, nggak fair. Ya, nih. Mas, aku tahu kamu ragu banget. Tapi kalau ada orang jahat, kamu tuh nggak boleh diem aja. Ya udah deh, aku tinggal di sini ya. Siapa tahu nanti kamu butuh. Nih. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau memberikan hidayah untuk Ashanti. Engkau kembalikan dia kepada kami, ya Allah. Jika kau mengizinkan, jagalah Ashanti seperti ini. Jagalah agar dia selalu menjadi baik dan tidak ada lagi kebencian di hatinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Rencana pembelian saham perusahaan aku. Reyhan, kenapa dia rencana untuk membeli segitu banyak saham perusahaan aku? Apa jangan-jangan benar? Reyhan cuma pura-pura kerjasama, padahal tujuannya adalah ngacauin proyek aku. Apa semua ini karena dia mau nguasain perusahaan aku? Reyhan, hai. Hai, Yoga. Apa kabar? Baik. Saya mau ngomong sama kamu. Silakan. Silakan. Tumben sekali ini. Ada perlu? Ya, jadi ada sesuatu yang saya mau ngomong sama kamu dan saya harap kamu bisa jawab dengan jujur. Ya. Maaf. Iya. Jadi saya dengar kamu berencana untuk membeli dan mengontrol sebagian besar dari perusahaan aku. Apa itu benar? Dan kenapa? Aku nggak ngerti maksud kamu apa, Yoga. Aku tahu kamu dari nanam modal saat aku lagi membutuhkan. Dan kamu juga beli saham-saham yang aku jual di pasar bebas. Dan itu kamu berencana untuk mengontrol sebagian besar dari perusahaan aku. Dan itu kenapa? Apa itu benar? Dari mana kamu tahu hal itu? Ya, saya tahu dari mana itu nggak penting. Tapi saya cuma ingin kamu jawab jujur. Iya. Aku harus mengakuinya. Itu benar. Tapi aku nggak punya maksud yang buruk. Aku hanya membeli apa yang memang sudah dijual. Tidak ada maksud buruk. Dan sungguh aku tidak berniat mengontrol perusahaan kamu seperti masalah finansialnya, bukan. Bukan itu tujuanku. Aku hanya membeli saja. Oke. Tapi kenapa kamu ngelakuin semua itu?
Ya kenapa tidak? Karena aku tertarik untuk membelinya, di samping pelarangan untuk membeli lebih dari 10%. Aku pikir itu boleh dilakukan dan aku tidak melanggar aturan apapun. Ya, saya emang sengaja taruh limit sampai cuman 10% karena saya juga nggak mau orang untuk beli dan mengontrol dan menguasai mayoritas dari perusahaan aku. Karena ini perusahaan dari almarhum bapak saya dan dia jatuh bangun untuk membangun perusahaan ini. Aku mengerti yang kamu bicarakan, tapi kamu bisa pegang omonganku. Aku bukan ingin menguasai perusahaanmu. Aku hanya berpikir daripada sahamnya jatuh ke tangan orang lain, ya, aku pikir kenapa bukan aku saja yang membelinya. Makanya aku beli. Rehan, saya kan juga udah kenal sama kamu. Dan saya juga yakin kalau kamu nggak ada niat yang buruk. Kita bersahabat juga, jangan khawatir. Aku tidak akan berkhianat, percayalah. Oke. Oke. Bagaimana, mau kopi atau teh barangkali? Gampang lah nanti ke depan. Ya. Sebentar. Iya, 2 kopi ya. Oke Indra, udah aku transfer ya. Udah Jadi Mas. kamu gak usah meras-meras aku lagi. Sasha sayang. Dan terima kasih buat transferannya. Kamu tenang aja. Rahasia kamu dan aku dan anak kita udah aman sama aku. Kamu mending jaga anak kita di kandungan kamu. Karena setelah anak Sasha dan Hendra lahir, dia akan menjadi mahkota di rumah itu. Anak kamu, Ndra. Kenapa lo bisa ketemu Hendra yang asisten yoga? Dan kenapa Hendra bahas-bahas tentang anak lo dan anak Hendra? Maksudnya apa? Jangan salah ngerti gitu dong, Yos. Kayaknya tadi lo salah denger deh. Gue jelasin dulu ya. Atau jangan-jangan yang ada di perut lo itu bukan anak Hendra kan? Tadi aku lagi makan, terus nggak sengaja ngeliat Hendra di sini, so aku langsung kepikiran kalau aku mau nitipin barang sama Hendra untuk dikasih ke yoga. Terus kayaknya tadi, Yos, lo nggak denger Hendra bilang anak kita deh. Maksudnya dia tuh anak aku. Yos, lo pasti salah denger deh. Iya, kayaknya Yoshi kamu salah denger deh. Aku gak sengaja ketemu Sasha di sini. Apalagi aku gak ada hubungan apapun sama Sasha. Lagi pula hati aku diambil sama seseorang wanita. Wanita yang cantik kayak bidadari. Jadi mana mungkin aku bisa menggoda sama cewek lain. Apalagi sama Sasha. Tuh kan, lo udah denger sendiri kan, Yos? Gue sama Hendra gak punya hubungan apa-apa. Lagian kan lo tau sendiri, kalau gue cinta mati sama yoga. Ya kalau misalkan gue gak cinta sama yoga, mana mungkin gue direla dimadu sama dia. Ya kan? Iya ya, Syah. Dari dulu kan gue tahu kalau lo cinta banget sama yoga. Maaf ya, gue malah dulu enggak. Gak apa-apa kok. Aku juga minta maaf ya, Hen. Yoshi, aku udah memaafkan kamu. Sebelum kamu minta maaf, aku udah memaafkan kamu. Wanita secantik kamu gak pantas buat minta maaf. Jadi, kamu tenang aja. Mas, gimana? Kamu udah tanya Rehan belum soal pembelian saham-saham itu? Ya udah, cuman aku rasa dia juga nggak ada niat buruk sih. Dia cuman bilang ya, aku rasa dia ngerasa kalau aku jual ke orang lain itu akan sayang, jadi ya dia beli. Tapi kamu tenang aja, kan aku juga ada batasin. Setiap pembeli cuma bisa beli 10%. Tapi Mas, gimana kalau dia beli atas nama orang lain? Padahal dia sendiri yang beli. Dengan cara itu, dia jadi punya banyak kuasa. Mas Yoga tuh nggak bisa diem aja, Mas. Mas harus bertindak. Mas harus tetap hati-hati. Iya, aku akan hati-hati kok. Makasih ya kamu udah ingetin.
Aku harus bikin posisi Rehan tersudut di depan Yoga. Yoga, kamu panggil aku? Iya, Hendra, tolong kamu cari tahu pembeli-pembeli saham kita itu siapa dan di belakang mereka apakah ada orang lain atau enggak. Oke? Oke. Aku segera cari tahu infonya dan kabarin secepatnya. Ya, oke. Kenapa aku gak bisa cari petunjuk ya? Ternyata si Rehan tuh lebih rapi dan pintar mainannya. Tapi aku gak bisa. Aku harus cari petunjuk kalau Rehan itu adalah orang balik pilih saham-saham di perusahaan Yoga. Ternyata benar. Yoga mencoba melacak soal pembelian saham-saham perusahaannya. Dugaanku tidak meleset. Dia pasti tidak akan percaya begitu saja. Makanya dia tetap melakukan penyelidikan dan inilah hasilnya. Tapi Pak Rehan tenang aja. Saya sudah main rapi. Pasti tidak akan ketahuan kalau Pak Rehan ada di balik semua nama pembeli saham-saham itu. Tapi tetap aja, aku penasaran bagaimana Yoga bisa tahu soal masalah ini. Pasti ada yang memberikan dia informasi kan? Nggak mungkin dia bisa tahu begitu aja. Pasti ada yang ngomong sama dia. Apa Asanti udah diam-diam mencuri data dari aku dan memberikannya pada Yoga? Asanti itu kan licik. Dia benar-benar ingin menghancurkan aku. Ashanti, aku ingin kita bicara sebentar. Bisa kan? Mau bicara soal apa? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Kita duduk saja dulu, sebentar saja. Ya. Begini Ashanti, pada saat ini Yoga sudah memegang informasi rahasia tentang aku dan perusahaanku dan aku pikir dia mendapatkannya darimu saat kamu ke rumahku. Rehan, kenapa kamu tega sih nuduh aku seperti itu? Aku benar-benar menyesali perbuatan aku kepada kamu dan Aisyah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau begitu begini, apa kamu pura-pura baik dan menyesali semua kejahatan kamu hanya untuk menjatuhkan aku, memanfaatkan aku? Kamu nggak tulus waktu bertobat? Kenapa kamu tega sih menuduh aku seperti itu? Kenapa Rehan? Emang nggak ada lagi kesempatan untuk aku berubah? Kalau bukan kamu siapa lagi? Cuma kamu yang bisa melakukan perbuatan jahat seperti ini. Aisyah nggak mungkin melakukannya. Udah deh, nggak usah pura-pura, please. Kamu itu benar-benar jahat ya. Aku benci sama kamu Rehan. Aku benci. Ashanti. Kesel banget aku. Rehan sekarang udah benar-benar berubah. Aisyah ternyata berhasil ya menyerobot hatinya Rehan. Aku harus bisa adu domba mereka. Mumpung sekarang Aisyah udah percaya sama aku. Iya nggak Pelangi? Iya. Bilang iya. Ashanti kamu kenapa? Kita bicara di taman aja ya sekarang.